laboratorium itu sebagai center of knowledge ya, bisa kita bahasakan seperti itu. Ya, setidaknya ada 3 hal yang kita ingin tuju sebenarnya dengan hadir. Yang pertama, lab itu menjadi ruang belajar untuk mahasiswa. Jadi teori-teori dan praktek yang selama ini sudah dipelajari di ruang kelas itu bisa semakin dimaksimalkan dengan kehadirannya lab. Yang kedua, ya kita ingin menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang siap secara profesional, punya kompetensi yang profesional, dan lab BK itu menjadi tempat untuk mengasah itu. Dan yang ketiga, jangka panjangnya adalah kita berharap kita tidak hanya memberikan manfaat untuk mahasiswa atau sivitas akademika, tapi kita bisa berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat yang lebih luas. Hai sahabat BK, selamat datang di podcast Peer Kolaborator. Jadi guys, kami akan menemani kalian selama 20 menit ke depan nih. Sama saya Enci dan bestiku Saya Taufik Rahman dalam segmen Yuk Kenalan Yuk. Nah, jadi di segmen ini kita akan membahas sebenarnya apa sih lab BK itu, bagaimana orang-orangnya, dan apa peran peer kolaborator bagi mahasiswa. Wah, benar sekali tuh Taufik. Tapi kalau begitu Taufik, siapa yang menjadi kamu tadi? Aku kasih ke dulu nak. Yang pertama itu orangnya pakai kacamata. Murah senyum. Siapa itu kira-kira? Jerome Pauline. Bukan. Afgan. Bukan. Siapa Cipale? Oke, buat kalian yang udah penasaran, Yuk kita opening dulu. Nah, balik lagi sama kita berdua. Bertiga. Oh iya. Jadi podcast kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Ayahanda Amirullah SPD MPD. Selamat datang terima Pak. kasih. Selamat datang. Kita. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga sehat. Semoga Bapak diberi kesehatan dan untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, gini Pak, kita membincang-bincang soal lab BK. Nah, kan kebetulan Bapak ini sebagai kepala lab BK dan kami sebagai anggota peer kolaborator. Mungkin Pak, kami tuh penasaran, apa sih sebenarnya tujuan dari lab BK ini dibentuk dan kemana muaranya nanti Pak? Oke, baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman sekalian, laboratorium itu sebagai center of knowledge ya, bisa kita bahasakan seperti itu. Ya, setidaknya ada 3 hal yang kita ingin tuju sebenarnya dengan hadirnya atau dengan keterlibatan kita semua di lab BK. Yang pertama, lab itu menjadi ruang belajar untuk mahasiswa. Jadi teori-teori dan praktek yang selama ini sudah dipelajari di ruang kelas itu bisa semakin dimaksimalkan dengan kehadirannya lab. Ya, yang kedua, ya kita ingin menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang siap secara profesional, punya kompetensi yang profesional, dan lab BK itu menjadi tempat untuk mengasah itu. Dan yang ketiga, jangka panjangnya adalah kita berharap kita tidak hanya memberikan manfaat untuk mahasiswa atau sivitas akademika, tapi kita bisa berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat yang lebih luas. Segera itu. Keren sekali ya. Sekali tujuannya lab BK. Jadi seperti itu guys. Jadi lab BK itu sebagai tempat kita latihan apa yang sudah kita dapatkan di kelas, bisa kita praktekkan di sana. Jadi saya mau tanya juga Pak, kenapa sih Pak kita perlu melibatkan mahasiswa dalam mengelola lab BK ini? Oke, jadi kenapa melibatkan mahasiswa ya? Sebenarnya keterlibatan mahasiswa bukan sesuatu yang baru-baru amat ya untuk lab. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu melibatkan mahasiswa. Nah, tahun ini memang yang menarik karena jumlahnya lebih banyak. Ya, kenapa lebih banyak? Karena pertama kita membentuk bidang-bidang yang juga lebih banyak. Ya, dengan keterlibatan dosen-dosen juga yang koordinator untuk tiap bidang. Iya. Nah, jadi mahasiswa itu masuk ke dalam bidang sesuai ranahnya ya Pak? Betul sekali. Nah, tujuannya apa? Ya, selain mengasah keterampilan konselingnya, itu tadi pengalaman kita mungkin bahasakan semi profesional. Ya, jadi teman-teman mahasiswa ini mendampingi dosen-dosen koordinator bidang supaya pengalaman-pengalaman profesional yang dimiliki oleh dosen-dosen itu bisa disalurkan kepada mahasiswa. Jadi mungkin bukan juga pengalaman profesional secara langsung ya, tapi kita bisa bahasakan semilah seperti itu. Iya, segera itu tujuannya. Karena kalau kita lihat juga koordinator kita itu mumpuni, ada yang di bidang media,
media, betul, ada assessment. BK, Asesmen juga, Iya, betul. training dan development juga. Betul. Oke Pak, nah kalau begitu, kalau itu tujuannya dan itu juga gunanya kami ada mahasiswa di peer collaborator, kemudian bagaimana kita itu sebagai kepala lab memberi standar pelatihan bagi kami anggota peer collaborator. Iya, oke, baik. Nah, untuk memastikan layanan itu bisa berjalan dengan baik, ya, dan mendapatkan dukungan yang optimal dari teman-teman mahasiswa yang dilibatkan, kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan. Ya, jadi seperti di akhir tahun kemarin, kita memberikan pelatihan seperti pelatihan dukungan psikologis awal, ya, keterampilan mendengarkan empatik, ya, dan saya kira itu bagian dari upaya kita menjaga standar. Ya, kenapa? Karena memang kalau tidak dibekali juga, ya pastinya kita khawatir justru bukannya memberikan bantuan, ya malah justru menambah masalah seperti itu. Ya, jadi itu bagian dari komitmen kita untuk menjaga standar. Jadi ini anggota peer collaborator itu betul-betul dibekali ya Pak? Iya, insya Allah pastinya. Ya. Jadi Pak, sejauh ini bagaimana iklim yang diciptakan dalam lingkungan lab BK ini? Iya. Iya, ini kayak cuaca ya. Iya Pak, lingkungan pendidikan, iklim pendidikan. Iya, oke. Jadi kalau berbicara soal iklim atau atmosfer, kita sebenarnya ranahnya memang akademik. Ya, jadi kehadiran Lab BK ini kita hadirkan atau kita kondisikan agar teman-teman setelah mendapatkan pengalaman di Lab BK itu memang siap terjun ke lapangan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan, pelatihan-pelatihan yang kita adakan itu bernuansa akademik, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan konseling. Ya, karena saya pikir itu menjadi fondasi kita, menjadi kekuatan kita, ya, sebagai calon konselor. Ya, betul. Jadi Bapak betul-betul memprioritaskan ya. Jadi semua anggota peer itu harus memiliki keterampilan dasar konselor. Betul. Ya. Nah, kami sendiri itu hari pernah dapat pelatihan PFA yang Pak Ibu sempat bilang, dan itu kami sudah sempat bilang kami siap ke Sumatera tuh turun. Iya, betul. Langsung ke bencana Pak. Iya. Pede banget ya. Dan memang harapannya kita seperti itu. Kita siap terjun ketika ada sesuatu karena bekal-bekal yang kita sudah dapatkan di lab. Ya, kita tidak kaget, dan ketika ada sesuatu, ada kondisi yang menuntut kita turun ke lapangan, kita sudah siap lah. Ya, seperti itu. Oke Pak, mungkin pertanyaan menarik lagi nih Pak, gimana sih peer collaborator ini memberi dampak kepada mahasiswa yang bukan anggota peer collaborator? Iya, betul. Pertanyaan yang menarik nih. Iya, ini juga menarik. Sebenarnya kita berharap semua mahasiswa kita di BK secara khusus ya, itu terlibat dalam kegiatan peer collaborator. Namun tentu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita libatkan seluruhnya. Ya, tapi tenang saja teman-teman sekalian. Salah satu janji atau komitmen yang kita ikat dari peer collaborator itu adalah kehadiran mereka harus bisa memberikan pengaruh, ya, influence seperti itu. Ya, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh, dia menjadi motivator bagi teman-teman yang lain. Tidak bisa dipungkiri juga kadang-kadang teman-teman sekalian, mahasiswa itu kan dengan segala respect dan hormatnya ke dosen agak segan untuk berkomunikasi langsung atau berdiskusi langsung. Ya, nah kita berharap teman-teman yang terlibat di peer collaborator ini menjadi jembatan. Ya. Nah, salah satu yang menarik kemarin waktu kegiatan PKM, ini kebetulan kita di UNM lagi seleksi internal ya. Ya, lab itu betul-betul menjadi rumah ya, karena bukan kebetulan, karena memang banyak teman-teman peer collaborator yang terlibat dalam kegiatan PKM, dan pada akhirnya lab itu menjadi rumah untuk merangkul mereka berkegiatan seperti itu. Jadi memberikan pengaruh dan dampak lah untuk hal-hal yang positif. Jadi ini betul-betul juga menghidupkan suasana lab ya Pak? Betul sekali. Karena adanya mahasiswa dari walaupun bukan anggota peer collaborator, tapi mereka datang ke sini untuk berkegiatan juga. Iya. Karena sejatinya ini rumah kita bersama. Iya. Rumah kita bersama lah. Rumah kita bersama. Datanglah ke BK ya, TBK. Baik, Pak. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya kan kita sudah tahu ya sekarang itu fenomena kesehatan mental itu lagi marak-maraknya. Iya. Nah, jadi di tengah isu ini Lab BK itu apakah sudah melaksanakan pelayanan untuk menangani hal ini Pak? Iya, oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga karena memang lagi hangat isunya ya. Iya, terkait dengan isu kesehatan mental teman-teman sekalian, kita di Lab BK secara khusus di peer collaborator bersama bidang bimbingan dan konseling itu menghadirkan yang namanya peer support. Iya, jadi peer support itu semacam platform yang digawangi memang oleh teman-teman peer collaborator. Iya. Dan tujuannya adalah
membantu mahasiswa-mahasiswa yang punya isu-isu terkait dengan kesehatan mental, ya, atau punya istilahnya rasa galau lah seperti itu. Kalau kita mungkin terlalu berat membahasakan kesehatan mental, ada kegalauan-kegalauan, ada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan mengganggu. Nah, kita hadirkan peer support. Ya, jadi peer support itu digawangi oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Ya, karena prinsipnya kayak tadi itu, biasanya mahasiswa itu segan kalau langsung ke dosen atau langsung ke profesional. Nah, harapannya dengan adanya platform peer support, ya, mahasiswa punya ruang alternatif yang lain untuk menyampaikan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Betul. Jadi kayak ada teman curhatnya. Betul. Jadi Bisa juga menjadi teman curhat. Kita boleh juga curhat. Boleh dong. Jadi kau deh. Boleh. Boleh. Di peer support kemarin baru launching juga ya di Pak. Betul. Kita baru launching pekan lalu kalau saya tidak salah ya. Jadi sangat menarik ya teman-teman perannya, karena kita sebagai mahasiswa yang mungkin sering merasa di bawah tekanan, kita bisa bercerita dan punya Betul. teman cerita, Iya. yaitu di peer collaborator. Iya. Sangat keren. Iya, dan ini tidak hanya untuk mahasiswa BK ya, Iya. tapi untuk saat ini kita terbuka untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Atau fakultas Satu ilmu fakultas. pendidikan ya Pak. Betul. Jadi biar jurusan PKH. Boleh. Iya. Keren banget. Iya. Jadi buat Dan teman-teman gratis. Wais. gratis free. Pak. Wah, dan itu mungkin pelayanannya ditangani oleh teman-teman sebaya. Iya, yang sudah mendapatkan pelatihan, ya, dan tetap didampingi, ya, disupervisi. Keren Wow, sekali. ada supervisinya jadi Iya, pasti. termanajemen, sudah Iya, termanajemen buat teman-teman yang memang sudah punya rasa galau, rasa berat hati dan Silakan. nggak punya sistem support system. Nah, Betul. boleh nih. Boleh. Kalian Peer bisa support. mengaksesnya secara gratis teman-teman ternyata ya. Ada platform itunya juga ya Pak, digitalnya juga. Ada, jadi websitenya peer support. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih detail, ya nanti kita kirimkan linknya, websitenya, dan kontak personnya. Oh. Ya. Oh, iya. Oke. Kalau kita mau coba ya peer support, oke. Mungkin Pak, karena tadi kan kita sudah bahas nih sejauh apa sih perannya juga LBK, kemudian kita jelaskan juga apa sih pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kami anggota peer collaborator. Nah, sekarang mungkin Pak, apa sih harapan Pak buat LBK ke depannya? Iya. Mungkin supaya juga mahasiswa yang mungkin masih kurang menyentuh LBK bisa tahu Pak, Iya, harapan betul Kak. Bapak. Iya. Membuka ruang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara soal harapan, ya, jadi untuk saat ini tentu kita berharap Lab BK bisa terus hadir memberikan atau menjadi tempat dan ruang belajar bagi mahasiswa, ya, secara khusus mahasiswa bimbingan dan konseling, ya, tapi tentu terbuka ruang bagi seluruh mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya. Yang kedua, yang tidak kalah penting, kita bisa menjadi menjadi teladan, ya, menjadi inspirasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan, platform-platform yang kita sediakan, itu bisa menginspirasi banyak pihak, ya, banyak kalangan, ya, orang lain, ya, tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat luas. Ya, dan kedepannya itu tadi kita bisa menjadi contoh dan bisa menjadi teladan, dan kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan di BK itu bisa diduplikasi di berbagai konteks, itu harapannya. Ya. Menarik Betul sekali ya. sekali. Menariknya tuh teman-teman ya, kita sebagai anggota peer collaborator, kalau di Lab BK itu kita punya peraturan kedisiplinan. Jadi kalau kita ambil barang harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, Iya, itu betul. harapannya supaya kita di luar juga bisa disiplin. Iya, betul. Seperti memberi dampak. Wow. Ya Pak, jadi Pak mungkin Bapak punya pesan-pesan ya buat mahasiswa yang mungkin tertarik untuk bergabung di Lab BK. Oke, ya. Baik, jadi buat teman-teman yang tertarik bergabung di Lab BK, ayo jangan ragu. Ya, ini adalah tempat kita belajar, rumah kita bersama, dan selalu terbuka ruang, ya, selalu terbuka ruang untuk teman-teman hadir dan belajar. Dan yang tidak kalah penting, jangan ragu untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan. Karena sejatinya Lab BK itu hadir dari mahasiswa, dari kita, untuk kita semua. Ya, seperti itu. Jadi rumah kita bersama. Bapak. Rumah kita bersama. Oke, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan penutup sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin sekian bincang-bincang kita dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir Sama-sama. bersama kami. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Iya Bapak, terima kasih. Iya. Bapak sudah hadir menjadi
bintang tamu di episode pertama kita di bidang media humas dan ekskul BK Bapak. Terima kasih. Jadi kita launching podcastnya juga ini yang pertama kalinya Bapak. Oke, luar biasa. Masa kita mau dikalah sama bidang BK yang sudah launching virsupernya. Jadi kita bidang media juga harus ada. Iya. Harus ada. Ya, Oke. sesuai tagline kita ya. Ya, kita tagline dulu ya Pak. Oke. Ya. Lab BK UNM bergerak menginspirasi, bertumbuh bersama. Ya, itu tagline kita. Jadi bagaimana kita bisa menginspirasi? Oh, boleh jelaskan Pak, apa sih makna dari tagline-nya itu Pak? Kukira sudah ditutup tadi. Tidak apa-apa kan? Iya, Bapak yang menjelaskan Oke, lagi. ya. Jadi sebenarnya semangat ini sudah tadi tersampaikan juga secara tidak langsung ya. Jadi bagi pada prinsipnya tagline ini memberikan spirit bagi kita bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif, ya, memberikan dampak, memberikan pengaruh, dan yang tidak kalah penting pengaruh itu membuat kita semua meningkat kapasitasnya, bertumbuh kapasitasnya, ya. Dan no left behind, ya, atau istilahnya tidak boleh ada orang yang tertinggal, ya, semuanya harus bertumbuh bersama, ya. Kan kita bergeraknya menginspirasi. Iya. Harus ada bertumbuh bersama. Harus sama-sama tumbuh. Iya. Bukan satu atau dua orang. Karena kita satu akar. Jadi Iya. sama-sama tumbuh. Begitu ya Pak? Iya, betul. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir Iya. di podcast pertama Sama-sama. kami menjadi bintang tamu kami. Semoga sukses ke depannya Bapak dalam Amin, mengemban amin. tugas sebagai kepala lab kita, kemudian dosen kita juga. Oh Bapak, di semester ini ada berapa, tahun ajaran ini ada berapa semester yang diajar nih Pak? Kalau semester itu hampir semua sih, kecuali mungkin semester 1. Karena mata satu, kuliahnya tidak ada mata kuliah yang saya pegang di di semester 2. Tidak ada Oh, semester di 2. Iya. Cukup sibuk ya Bapak sebagai kepala lab juga, sebagai dosen. Terbagi juga pikiran Bapak. Iya. Tapi semoga bisa sukses dalam menjalani. Amin. Amin. Oke, baik. Mungkin saya sebagai host dan juga Taufik sebagai co-host dan Ayahanda sebagai bintang tamu kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Lab BK UNM. Oke, sampai jumpa di podcast kita berikutnya ya. Bye bye. Terima kasih Bapak.